Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang obat hati. Di sini kita akan sebutkan 5 obat hati yang bisa mengobati hati kita yang sakit, ya. Baik, berikut penjelasannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, maqalah yang ke-14, bab yang kelima, kita akan belajar nasihat yang disampaikan oleh Abdullah Al-Antaqi rahimahullah, ya. Nanti kalau mau lebih jelas boleh buka, ya, kitabnya Imam An-Nawawi yang bernama Kitab Nasaihul Ibad, bab kelima, maqalah yang ke-14. Baik, kita akan mulai. Bismillah. Wal maqalatu ar-rabi'ata asyaratah. Adapun maqalah yang ke-14, an Abdullah Al-Antaqi rahimahullah, dari Abdullah Al-Antaqi rahimahullah. Qala, bahwasanya dia berkata, khamsun hunna min dawa'il qalb. Khamsun hunna, bahwa sesungguhnya ada 5, ya, min dawa'il qalb, yang mana 5 perkara ini sebagian daripada obat hati. Nah, ingat, ketika kita bicara obat hati, maka jangan disamakan dengan obat-obat jasmani. Karena hati itu tidak bisa disembuhkan dengan obat fisik, ya, apakah itu bodrek, apakah itu sanmol kalau anak kecil, ya, atau obat salep atau betadin kah, enggak, ya. Kalau hati ini beda. Maka karena posisinya, statusnya beda, maka obatnya juga beda dengan obat lahiriah, ya. Ulama mengatakan al-qalb huwa baitullah min buyutillah. Hati ini, kata ulama, adalah baitullah, rumahnya Allah. Kalau rumah Allah sakit, rumah Allah rusak, maka obatnya juga khusus. Tidak bisa disamakan dengan obat lahiriah, obat jasad, nggak bisa sama, ya. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Kalau kita hatinya sakit, maka kita harus cari obatnya. Dan adapun penyakit hati itu tidak lagi bersifat jasmani, tidak lagi bersifat lahiriah. Kalau penyakit hati itu adalah penyakit yang dapat membuat seseorang pahalanya hilang. Terus apalagi? Penyakit hati adalah penyakit yang dapat merusak ibadah seseorang. Itu penyakit hati. Apalagi penyakit hati adalah penyakit yang membuat orang sama saudara tidak menyapa, sama pasangan berantem mulu, sama orang tua ngelawan, sama orang tua tidak berbakti. Nah, itu adalah contoh-contoh kondisi yang mana orang tersebut hatinya sakit, ya. Jadi orang yang hatinya sakit itu bisa dilihat dari karakternya, dari perbuatannya, dari ucapannya, itu sangat jelas, sangat terlihat, ya. Dan biasanya orang yang hatinya sakit, dia tidak mempan, tidak berpengaruh nasihat oleh siapapun yang memberikan, itu nggak ngaruh. Kenapa? Hatinya lagi sakit. Nah, kalau hatinya sakit maka harus diobati dulu, ya. Kalau mau lebih baik kualitas keimanannya, kualitas ruhiyahnya, maka hati yang sakit ini perlu disembuhkan. Nah, dari Abdullah Al-Antaqi rahimahullah ini dikasih tahu nih obat-obat hati, ya. Yang pertama, beliau mengatakan
Obat hati yang pertama mujalasatus shalihin, yakni duduk bersama orang-orang soleh. Ya, kalau bahasa keren zaman sekarang, gabung dengan circle orang yang soleh dan soleha. Ini yang sangat berpengaruh. Kenapa? Karena orang yang soleh itu akan menularkan kesolehannya. Sebagaimana orang yang tidak soleh, orang yang jelek, orang yang buruk, dia juga sama akan menularkan keburukannya. Ya. Oleh karena itu, teman nongkrong, teman duduk, teman ngobrol, carilah yang soleh maupun yang solehah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang merupakan obat hati adalah wa qiraatul Qur'an. Ya. Banyak-banyak baca Al-Qur'an. Kalau di sini Imam An-Nawawi menjelaskan bitadabburi fil ma'na. Kalau mau lebih afdol lagi, jangan sekedar dibaca, tapi dengan merenungi maknanya. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Obat hati wa ikhla'ul batin. Wa ikhla'ul batin. Ingat, wa ikhla'ul batin ini orang kebanyakan itu hanya menunggu momen bulan Ramadan. Padahal wa ikhla'ul batin, mengosongkan perut itu tidak harus menunggu Ramadan. Setiap saat kita bisa mengendalikan perut kita. Ya, makanya orang yang bisa mengendalikan perutnya itu akan selamat. Sebagaimana di materi sebelumnya kita membahas tentang bahaya perut yang kenyang. Ada 5 tuh efeknya yang berdampak daripada orang yang perutnya kenyang. Ya. Dan ternyata orang yang bisa mengosongkan perut, dalam arti mengosongkan itu tidak berlebihan dalam makan, itu orang itu lebih aman ketimbang dia perutnya selalu kenyang, ya. Terus selanjutnya apalagi yang keempat adalah wa qiyamul lail, yakni salat malam. Ya, ini orang yang rajin salat malam itu ruhnya itu hidup. Ruhnya itu sehat. Ruhnya itu akan baik-baik saja, ya. Diutamakan kalau salat malam itu tidur terlebih dahulu, ya. Tidur walaupun hanya beberapa saat, setelah itu bangkit mengerjakan salat malam. Tapi kalau pun tidak bisa tidur, khawatir terlewat, ya boleh saja. Misalnya setelah sholat ba'diyah isya, dia lanjut sholat tahajud, boleh, silakan lakukan. Ya, jadi nggak mesti harus nunggu jam 1 dulu. Ya, nggak apa-apa. Untuk permulaan, untuk para pemula, boleh melakukan sholat tahajud selepas melaksanakan ba'diyah isya. Itu untuk pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir, yang merupakan obat hati adalah wa tadarru'u 'inda shabah. Banyak-banyak berdoa di waktu pagi, ya. Makanya orang yang berdoa di waktu pagi itu dia kena doanya Nabi, ya. Allahumma barik fi ummati fi bukhuriha, ya. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Nah, orang yang orang yang berdoa di pagi hari itu dia tersentuh oleh doanya Nabi Muhammad SAW. Makanya insya Allah orang yang terkena doanya Nabi, dia akan hidup hatinya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.